Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli Safriani. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembahasan soal P3K, PGSD, khusus yang materi matematika. Jadi semuanya ini adalah full hitungan. Kita mulai dari soal yang pertama. Lina membeli 2 buku dan 3 pensil di toko A dan membayar 12.000. Susi juga berbelanja di toko yang sama. Ia membeli 2 buku dan 2 pensil dan membayar 10.000. Harga masing-masing buku dan pensil adalah A. 4.000 dan 5.000, B. 3.000 dan 2.000, C. 2.000 dan 1.000, D. 1.500 dan 1.000. Pembahasan. Pertama, buat perumpamaan. X untuk harga buku dan Y untuk harga pensil. Lina persamaannya adalah 2X tambah 3Y, yaitu 12.000. Susi, 2X tambah 2Y sama dengan 10.000. Ubah persamaan untuk Susi menjadi 2X sama dengan 10.000 kurang 2Y, maka X adalah 5.000 dikurang Y. Substitusikan ke 2X tambah 3Y sama dengan 12.000. Ganti X dengan 5.000 kurang Y. 2 kali 5.000 kurang Y tambah 3Y sama dengan 12.000. Kalikan ke dalam 2 kali 5.000 sama dengan 10.000, dikurang 2 kali Y sama dengan 2Y, tambah 3Y sama dengan 12.000. 10.000 ditambah Y sama dengan 12.000, maka Y adalah 12.000 kurang 10.000, sama dengan 2.000. Jadi, Y sama dengan 2.000. Y tadi itu adalah harga pensil. Maka X atau harga buku kita cari dari persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 12.000. Kita ganti Y-nya jadi 2.000. Maka 2X tambah 3 kali 2.000 sama dengan 12.000. 3 kali 2.000 sama dengan 6.000. Maka 2X sama dengan 12.000 kurang 6.000. Maka X adalah 6.000 dibagi 2, dapat 3.000. Jadi harga buku adalah 3.000 dan harga pensil adalah 2.000. Soal kedua. Selisih umur seorang ayah dan anak pertamanya adalah 26 tahun. Jika 5 tahun yang lalu umur keduanya adalah 40 tahun, maka umur ayah 2 tahun yang akan datang adalah A. 38, B. 40, C. 45, D. 42. Pembahasan. Pertama, buat perumpamaan. A untuk umur ayah dan B untuk umur anak. Kedua, buat persamaan. Karena tadi katanya adalah selisih umur ayah dan anak adalah 26, berarti A dikurang B sama dengan 26. Kemudian yang kedua, 5 tahun yang lalu jumlah umur keduanya 40, berarti A kurang 5 ditambah B kurang 5 sama dengan 40. Kumpulkan A tambah B, kemudian pindahkan min 5 ke samping kanan. Jadi sekarang tinggal A tambah B sama dengan 40 tambah 5 tambah 5. Jadi kita dapat persamaan kedua, A tambah B sama dengan 50. Jika A kurang B sama dengan 26, maka B sama dengan A kurang 26. Substitusikan ke persamaan A tambah B sama dengan 50. Ganti B-nya dengan A kurang 26. A ditambah dengan A kurang 26 sama dengan 50. A ditambah A sama dengan 2A sama dengan 50 ditambah 26. Jadi min 26 pindah ke samping kanan jadi positif 26. 2A sama dengan 76. Jadi A sama dengan 76 dibagi 2. Maka dapatlah A itu 38. A itu tadi adalah umur ayah. Yang ditanyakan adalah umur ayah 2 tahun yang akan datang, berarti 38 ditambah 2, sama dengan 40. Jadi kita dapat jawabannya, yaitu B, 40 tahun. 3.
Hasil bagi dua buah bilangan adalah 5, dan jumlah kedua bilangan tersebut adalah 36. Maka hasil kali kedua bilangan tersebut adalah A 160, B 280, C 180, D 252. Pembahasan. Pertama, buat perumpamaan A untuk bilangan pertama dan B untuk bilangan kedua. Kemudian buat persamaan. Katanya tadi A dibagi B itu sama dengan 5. Maka kita bisa merubah persamaan ini menjadi A sama dengan 5 kali B. Kemudian yang kedua, jumlah keduanya berarti A tambah B sama dengan 36. Substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, ganti A dengan 5B. Berarti A tambah B sama dengan 36, A-nya menjadi 5B ditambah B sama dengan 36. 5B ditambah B sama dengan 6B sama dengan 36. Maka B adalah 36 dibagi 6, hasilnya 6. Karena B sama dengan 6, maka A adalah 5 kali B. Berarti 5 kali 6 sama dengan 30. Jadi A adalah 30. Maka hasil kali keduanya adalah A kali B 30 kali 6 yaitu 180. Kita dapat jawabannya adalah C. Soal keempat. Kebun Pak Andi berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 15 meter dan lebar 10 meter. Bila biaya memagarinya 1.850.000 setiap meternya, maka biaya memagari sekeliling kebun adalah, ini ada opsinya dari A sampai D. Pembahasan. Pertama, kita cari dulu keliling kebun. Karena berbentuk persegi panjang, maka rumus kelilingnya adalah keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Panjangnya 15 dan lebarnya 10. Berarti keliling adalah 2 dikali 15 tambah 10. 15 tambah 10 yaitu 25. 2 kali 25 sama dengan 50. Jadi kelilingnya adalah 50. Jadi biaya totalnya adalah 50 kali 1.850.000. Dapatlah 92.500.000. Jawabannya adalah C. Soal kelima. Suatu bak mandi berukuran 60 cm, 90 cm, dan 120 cm. Ani mengisi bak mandi tersebut dengan menggunakan selang air. Jika waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi terisi penuh adalah 6 menit, maka debit air dari selang tersebut adalah A 18, B 1,6, C 1,8, D 0,6. Pembahasan. Rumus dari debit air adalah D sama dengan volume per waktu. Jadi, cari dulu volume bak mandi. Karena berbentuk balok, maka rumusnya adalah volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan 60 kali 90 kali 120, yaitu 640.000 cm3. Ubah satuannya ke liter. Karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik, maka 640.000 cm3 dibagi dengan 1000. Dapatlah 640 desimeter kubik atau 640 liter. Satuan waktu juga diubah ke sekon. 6 menit itu sama dengan 6 kali 60 sekon, yaitu 360 sekon. Maka debit air adalah 640 dibagi 360. Dapat 1,8 liter per sekon. Jawabannya adalah B. Suatu kelompok belajar, ini soal ke-6, suatu kelompok belajar terdiri dari 12 anak, rata-rata nilai matematikanya 78. Bila seorang anggota kelompok menyusul ujian matematika, rata-rata nilai menjadi 79. Maka nilai matematika anak yang baru masuk kelompok tersebut adalah A91, B80, C78,5, D88,5. Pembahasan. Pertama, kita cari dulu jumlah nilai untuk 12 anak.
yaitu 12 kali 78, sama dengan 936. Kedua, cari jumlah nilai untuk 13 anak. 13 kali 79, yaitu 1027. Nilai anak yang menyusul ujian adalah selisih dari keduanya, yaitu 1027 kurang 936. Jadi jawabannya adalah 91. Soal ke-7. Pak Budi akan memulai berjualan bakso. Modal yang dimilikinya 2 juta rupiah. Dia akan menjual bakso per porsi seharga Rp12.500 agar dapat keuntungan 25%. Akan tetapi, ia belum memiliki mangkok, sehingga ia harus menyewa mangkok ke Pak Dani dengan harga 500 per porsi terjual. Berapa pendapatan akhir yang diperoleh oleh Pak Budi jika semua bakso habis terjual? A. 2.500.000, B. 2.480.000, C. 2.400.000, D. 2.210.000. Pembahasan. Pendapatan itu sama dengan modal ditambah dengan untung kurang biaya sewa. Modal tentu 100% dan untung 25% dari modal. Kita singkat saja biaya sewa itu dengan BS. Jadi modalnya tadi adalah 2 juta dan untung yaitu 25% dari 2 juta yaitu 500.000. Jumlah keduanya yaitu 2.500.000 dikurang dengan biaya sewa. Biaya sewa atau biaya sewa mangkok itu adalah 500 per porsi. Jumlah porsi yang mampu dijual oleh Pak Budi itu adalah 2.500.000 dibagi dengan harga per porsi 12.500. Jadi dapatlah 200 porsi. Karena sewa per porsi 500, maka jumlah sewa mangkok seluruhnya adalah 500 kali 200, sama dengan 100.000. Maka pendapatan adalah 2.500.000 dikurang dengan biaya sewa. Biaya sewanya 100.000, yaitu sama dengan 2.400.000. Jadi pendapatan seluruhnya adalah 2.400.000. Soal ke-8. Pak Firman memperoleh penghasilan sebesar 7.650.000. Dari penghasilan tersebut, 1/9 bagian digunakan untuk biaya sekolah putra-putrinya, 11% untuk biaya transportasi sehari-hari, 30% untuk biaya hidup, dan 0,15% untuk cicilan rumah. Sisanya digunakan untuk tabungan. Besar dana tabungan adalah, ini ada option dari A sampai D, kemudian pembahasannya adalah sisa pendapatan Pak Firman yaitu 1 dikurang 1/9 dikurang 11% dikurang 30% dikurang 0,15. Ubah semua jadi pecahan per 100. Kalau 1 berarti itu adalah 100 per 100 kurang 1/9 kurang 11 per 100 kurang 30 per 100 dikurang 15 per 100. Kemudian kumpulkan yang per 100. 100 per 100 dikurang 11 per 100 dikurang 30 per 100 kurang 15 per 100 itu adalah 44 per 100 dikurang 1 per 9. Samakan penyebutnya jadi 900, yaitu 396 per 900 kurang 100 per 900 dapat 296 per 900. 296 per 900 dari total penghasilan yaitu 7.650.000 itu adalah 2.516.000. Jadi besar dana tabungan adalah 2.516.000. Jawabannya adalah B. Soal ke-9. Sebuah drum minyak berbentuk tabung dengan ukuran tinggi sama dengan garis tengah lingkaran alas yaitu 28. Maka volume drum tersebut jika diisi air sampai penuh adalah titik-titik liter. A. 20,248, B. 18,248, C. 17,248, D. 15,248. Pembahasan. Jadi katanya tinggi itu adalah 28 cm sama dengan diameter. Diameternya juga 28 cm. Yang kita butuhkan sekarang adalah jari-jari. Jari-jari itu adalah diameter dibagi 2, yaitu 28 dibagi 2 sama dengan 14 cm. Rumus dari volume tabung yaitu adalah Pi R kuadrat kali T. Pi itu nilainya 22/7 kali 14 kuadrat kali 28.
14 kuadrat yaitu 196, bisa langsung kita bagi dengan 7, dapatnya 28. Jadi tinggal sekarang 22 kali 28 kali 28. Dapatnya 17.248 cm kubik. Jadi yang dimintanya dalam bentuk liter, maka harus kita rubah ke desimeter kubik. Karena desimeter kubik itu sama dengan liter. Dibagi 1000, dapatlah 17,248. Jawabannya adalah C. Soal terakhir, Ibu memiliki sepertiga bagian kue. Kue tersebut dibagi secara adil kepada Evan, Rizky, dan Iqmal. Evan hanya memakan setengah bagian, dan sisanya dia berikan pada Iqmal. Maka jumlah bagian Iqmal adalah A3/18, B11/18, C1/9, D3/6. Pembahasan, jadi sepertiga itu dibagi dengan 3, sama dengan sepertiga bagi 3 itu adalah 3/1. Kemudian untuk memudahkan kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Sepertiga kali sepertiga. Jadi dibalik 3/1 menjadi 1/3. Hasilnya adalah 1/9. Evan mendapatkan 1/9, yang dia makan hanya setengah. Jadi setengah dari 1/9 itu adalah 1/18. Sisanya 1/18 dia berikan nanti kepada Iqmal. Rizky yaitu hanya dapat 1/9. Dan Iqmal dapat 1/9 tambah 1/18 yang merupakan bagian dari Evan. Kemudian kita samakan penyebutnya jadi 18. Jadi 1/9 tambah 1/18 jadi per 18. Jadi 2/18 tambah 1/18 sama dengan 3/18. Jadi bagian Iqmal itu adalah 3/18. Inilah pembahasan soal P3K PGSD yang khusus matematika. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman lulus tahun ini. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.